Kayaknya Android. Halo, ketemu lagi sama kita di hari Minggu yang indah. Bersama saya Surya dari Aciang Bor. Oke, hari ini lagi persiapan ya guys. Lagi persiapan untuk pembuatan sumur bor. Kebetulan ada job kecil-kecilan. Ya, kita dibantu teman kita dari Jagat Bor ya. Kebetulan ya bagi-bagilah. Nah, ini proses pembolongan pipanya ya, nanti akan di screen. Nah, kalau untuk ini biasanya kita menggunakan hijau guys, hijau seperti ini namanya hijau tali. Jadi hijau tali ini khusus kita pesan dari Linggau ini, dari Linggau hijau tali ya. Harganya berapa bos? Harganya 30.000 per kilonya. Ini nanti akan dipasangkan ke pipa ini guys. Ini tujuannya, fungsinya bukan untuk supaya air kuning hilang segala macam, enggak, itu salah persepsi guys. Ini tujuannya cuma untuk menahan pasir ya. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin sumur bor yang hasilnya mau bagus, lebih bagusnya diberi lapisan screen hijau ya, karena dari daya tahannya sudah terbukti ya guys. Ini dari usaha ini dari zaman papa saya. Dari papan saya itu udah 15 tahunan, ke sayanya sendiri ini udah 9 tahunan, berarti sekitar 20-an tahun ya, 24 tahunan ya. Tekniknya sama aja, dari zaman papa saya sampai ke sayanya juga tetap kita menggunakan hijau. Nah, sumur buatan dari papa saya juga sampai sekarang itu masih berfungsi dengan baik, dengan sangat-sangat baik sekali. Nah, ini proses pembolongan pipanya ya. Ini tujuannya agar airnya masuk ya guys. Jadi kalau nggak dibolongin airnya nggak masuk ini. Salam dulu dari Jagat Bornya, mana ini? Iya, lagi konsen kerja, nggak ada salam. Iya. Jadi begitulah guys. Kalau dia di posisi di screen seperti ini, dia akan tahan lama. Makanya biasanya sumur bor dari kita harganya juga relatif lebih mahal daripada yang lain, karena teknik pengerjaannya nggak sama. Terus yang kedua juga, kalau di screen seperti ini kita bisa garansiin orang 2 tahun itu masih yakin guys, karena nggak bakal berpasir. Di samping itu juga kalau sumurnya konstruksinya bagus, tidak berpasir, itu berpengaruh ke ketahanan mesinnya guys. Jadi mesin pompa yang kita gunakan itu akan lebih awet karena tidak menyedot pasir ya. Dia hanya menyedot air aja, tidak menyedot pasir. Jadi daya tahan pompanya awet. Makanya kadang-kadang saya yang paling cepat juga saya servis juga kadang 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun baru diganti klepnya gitu kan. Itu pun cuma rusak klep doang gitu, nggak ada kerusakan yang fatal seperti apa gitu kan. Nah, umumnya pipa, makanya kalau kita menggunakan, kalau teknik pemasangan screennya seperti ini, kita harus menggunakan pipa yang bagus ya guys. Jangan menggunakan pipa yang biasa, karena kan kalau dibolong-bolongin seperti ini, otomatis ketahanan pipanya ini jadinya berkurang ya. Jadi kita harus benar-benar pakai pipa yang berkualitas ya guys. Makanya baru bisa kita jamin. Pipa ini kebetulan saya memakai pipa Pralon. Saya memakai pipanya pipa Pralon, langsung disediakan oleh customer kita. Jadi kita nggak pusing lagi soal pipa ya guys. Nah, kita cuman bantu untuk pemasangan screennya guys. Nah, pipa ini kan ya mereknya juga udah lama ya. Sampainya ada stigma ya. Jadi kalau misalnya si customer itu taunya pipanya pipa apa, Pralon. Padahal sebenarnya Pralon itu merek guys, bukan pipa ya. Kalau tipe pipanya ini VVC namanya kalau bahasa ininya. Ya, inilah hari ini kita akan mereview cara pemasangan screen untuk sumur bor ya guys.
Nah seperti ini nanti akan dipasangkan, dililitkan di apa, dililitkan di pipanya. Jadi hasilnya bisa lebih oke ya guys. Oke. Nanti kita ketemu lagi setelah proses pemasangan screennya ya. Nanti kita lanjut ke posisi pemasangan screen. Oke, lanjut lagi. Jadi inilah cara pemasangan screennya. Ya, dililitkan di ini ya, dililitkan di pipanya. Seperti ini. Sambil diputar. Diputar. Ini. Makanya harga sumur bor kita berbeda ya guys sama yang lain ya. Kenapa? Karena sistem pengerjaannya juga lebih kompleks ya, lebih sulit. Prosesnya lebih sulit. Kalau yang rekan-rekan seprofesi yang ada di Provinsi Jambi terutama rata-rata tidak menggunakan ijuk seperti ini. Jadi mereka hanya disayat aja pipanya, digerinda apa disayat. Ada beberapa yang menggunakan screen kain kasa. Nah, kalau screen kain kasa itu biasanya kan ada daya tahannya, apalagi di dalam tanah ya. Itu ada batas maksimum ininya. Nah, kalau ijuk seperti ini biasanya kalau sudah ditutup lapisannya sama pasir atau sama apa, udah dia nggak gerak lagi. Jadi udah ini paten di situ. Yang penting pada saat pengerjaannya juga harus hati-hati ini guys. Ini kalau menggunakan ijuk seperti ini resikonya besar sekali, apalagi tekstur tanahnya itu pasiran ya. Ini kalau sudah masuk itu nggak bisa dicabut lagi nih pipanya, jadi resikonya besar. Sementara kalau kita menggunakan casing polos gitu yang di side-side aja, itu kalau kejepit sama pasir atau sudah dimasukin nggak ada ini bisa dicabut gitu loh guys. Jadi beda ya resikonya, pengerjaannya pun pada saat pengeborannya juga ini mesti bersih bener lubangnya, mesti lurus, mesti bersih, baru bisa masuk casingnya dengan aman ya, mulus gitu. Kalau nggak bersih lubangnya atau asal-asal aja ngebornya, ini nggak bisa masuk ini guys. Jadi resikonya besar karena dimensi pipanya kalau setelah dikasih ijuk seperti ini kan dimensi pipanya jadi gede ini guys. Yang tadinya 4 inci ini bisa jadi 5 inci lebih ini, karena dimensinya bertambah menggunakan ijuk ini kan. Tapi kita akan cari kualitasnya. Nah biasanya kalau sumur yang menggunakan ijuk seperti ini pengurasannya nggak lama. Biasanya paling pengurasannya itu 1 kali 24 jam dia udah bening airnya. Jadi nggak lama. Kalau tidak menggunakan ijuk seperti ini biasanya pengurasannya itu bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu biasanya gitu. Ya, itu sekilas info ya guys untuk teman-teman yang mau bikin sumur bor. Ini salah satu teknik kita ya. Jadi kalau mau bikin dengan ajang bor boleh. Ya, dengan ajang bor ini kualitasnya terjamin. Makanya kita jamin untuk kualitas sumurnya, kita jamin. Garansinya 2 tahun. 2 tahun garansi sumurnya ya. Garansi debit air dan casing sumurnya 2 tahun ya guys. Dan untuk garansi layanan servisnya 1 kali 24 jam. Untuk garansi servisnya ya. Jadi teman-teman yang mau ini bisa hubungin kita di Facebook kita. Nanti akan saya cantumkan di bawah kolom komentar. Kita akan sematkan. Kita akan sematkan juga nomor telepon yang bisa dihubungin. Nanti kita akan sematkan juga di kolom komentarnya ya. Oke. Ya, sekian dulu video kita hari ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, terutama calon-calon customer yang belum punya sumur bor dan ingin bikin sumur bor itu bisa lebih teliti untuk pemilihan vendor atau pekerjanya ya yang mengerjakannya. Karena sering saya kasih tahu juga, kita itu jangan mencari sesuatu itu yang murah ya. Hanya patokan dengan harga dan murahnya aja, itu nggak bisa seperti itu guys. Karena harga ini itu pasti ada
berimbang dengan kualitas barang yang kita pakai, kualitas barang yang kita beli gitu loh. Jadi kalau kita nyarinya murah, otomatis hasil kerjanya juga biasanya ya nggak sama gitu, berbeda kan, dari material berbeda, dari proses pengerjaannya berbeda, walaupun mungkin hasilnya bisa jadi sama, namun kebanyakan ya berbeda gitu, kebanyakan. Tentunya kalau harga mahal nggak mungkin nih barangnya sama kok harganya mahal gitu. Kayak apa magic gear apa? Lagi syuting jangan berhenti lah. Ya nggak apa-apa. Ini kan aktivitas kita. Sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Tadi sama bebas gimana nih caranya gitu. Nggak usah diwawancarain. Nanti dia punya video sendiri, channel sendiri. Nanti di subscribe aja sekalian channel teman kita yang jagat bor juga. Boleh di subscribe sekalian, dibantu-bantu view-nya ya. Dan beliau juga banyak memberikan informasi yang menarik juga soal seputar sumur bor. Tapi lebih mengkhususkan di sumur bor kayaknya ya. Kalau kita ya usahanya sumur bor, tapi kita juga memberikan informasi kewirausahaan buat teman-teman semua. Oke, sekiranya itu aja video kita hari ini. Lanjut lagi hasilnya. Sampai jumpa di video saya sampai jumpa di video saya yang mendatang. Dan nanti hasil pekerjaannya akan saya sambung di video berikutnya ya, hasil pekerjaannya untuk pekerjaan pengeborannya. Terima kasih semua yang belum subscribe, belum like, belum komen atau share, tolong dibantu ya guys, supaya kita lebih semangat untuk membuat konten kedepannya dan memberikan informasi yang berguna untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.